Halo teman-teman, penatua, diaken, pengajar, juga Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak, dan lansia, kekasih-kekasih Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu poin saya. Bertolak dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Untuk kita mengisi perenungan atau refleksi kita memperingati Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih, ada orang yang hidup menurut daging dan ada orang yang hidup menurut roh. Itu Paulus sebut dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Coba perhatikan, ada beda antara huruf R besar untuk roh yang Paulus pakai dalam bacaan tadi dengan huruf R kecil untuk roh. Ya. Hal yang sama juga disebut dalam Matius pasal 26 ayat 41. Bunyinya kira-kira begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh pakai huruf kecil memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, jadi roh yang Paulus sebut dalam Galatia pasal 5 itu beda dengan roh yang disebut dalam Matius 26 ayat 41. Roh dengan huruf R besar menunjuk kepada roh Allah. Sedangkan roh dengan huruf R kecil menunjuk kepada keinginan, pikiran, hasrat, cita-cita, atau juga imajinasi manusia. Roh Allah adalah sang pencipta. Roh manusia adalah ciptaan. Roh Allah menyatakan kebenaran, tapi roh manusia seringkali membungkus dusta dengan kebenaran. Pencipta selalu lebih besar dari ciptaan. Yang dimaksud besar bukan hanya soal ukuran, tetapi kualitas, juga kapasitas kuasa. Nah, orang yang hidup dalam pimpinan roh Allah, huruf besar, R-nya, kualitas buah yang dihasilkannya beda dengan yang dipimpin oleh roh manusia, huruf kecil R-nya. Dan Paulus tunjukkan itu dalam surat Galatia pasal 5 tadi. Kalau hidup menurut daging alias roh R kecil, semua buahnya busuk dan jahat. Dan Paulus sebut itu dalam ayat 19 sampai 21 di Galatia pasal 5. Paulus bilang buah yang busuk dan jahat itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, mementingkan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa jadinya satu masyarakat atau satu kelompok sosial kalau perbuatan-perbuatan seperti yang disebutkan tadi itu dialami setiap hari? Wih, pasti gejolak. Bukan hanya sampah yang bersebaran, gosip juga, fitnah, permusuhan, iri hati muncul di mana-mana. Sudah jadi Kristen, hidup dalam terang, menerima hati yang baru, dipimpin oleh roh Allah dengan huruf besar, tapi orang masih suka bergosip dan memfitnah. Nah, itu bukan roh Allah ternyata. Hidup baru yang dia terima itu hanya tempelan. Hanya casing, orang bilang sekarang. Tapi dia punya hati, di softwarenya, aduh minta ampun. Nah, kita mesti bersyukur. Karena manusia lama yang hidup menurut daging sudah lewat. Terutama softwarenya sudah diperbaharui. Paskah atau kebangkitan Kristus adalah awal dari kehidupan baru.
Tapi itu bukan hanya berlaku bagi Yesus. Kehidupan baru itu juga berlaku bagi pengikut-pengikut Yesus. Itu sebabnya dari sorga Yesus memberikan Roh Kudus di hari Pentakosta agar pengikut-pengikutnya menjadi manusia roh huruf besar, bukan roh huruf kecil. Pemberian roh itu, yang huruf besar itu dimaksud supaya hidup orang Kristen beda dengan hidup manusia pada umumnya. Atau yang pakai istilah Yesus itu supaya dia hidup dalam masyarakat menjadi garam dan terang. Ada 9 buah yang ditulis dalam ayat 22, buah roh. Tentu saja bukan maksud Paulus untuk katakan bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu ya hidupnya hanya berbuah 9 perbuatan tadi. Pasti tidak. Karena nanti di ayat 26 Galatia pasal 5 Paulus tambah lagi 3 buah baru. Tidak gila hormat, tidak saling menentang, dan saling mendengki. Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja, dan anak-anak, pertanyaan yang penting dalam hubungan dengan pembacaan tadi. Mengapa ada 2 cara hidup yang bertolak belakang? Padahal manusia itu sama, yakni adalah buatan tangan Allah. Waktu diciptakan, model yang Allah pakai juga sama dan satu, yaitu Yesus Kristus. Yang dalam Kolose pasal 1 ayat 15 disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari semua yang diciptakan. Nah, kalau semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kalau setiap orang menjadi makhluk hidup karena nafas hidup yang mereka miliki itu berasal dari Allah, mengapa bisa ada manusia yang hidupnya rusak dan merusak orang lain? Sementara ada manusia lain yang hidup baik dan manis, bahkan ikut memperbaiki dan memaniskan hidup orang lain. Mengapa bisa dari satu pohon nira ada 2 rasa tuak? Di haik yang satu rasanya manis, bikin badan segar. Di haik kedua rasanya asam dan membuat mabuk. Mengapa begitu? Jawaban untuk pertanyaan itu punya hubungan erat dengan peristiwa Pentakosta yang hari ini 8 Juni 2025 gereja di seluruh dunia memperingatinya. Yesus yang naik ke sorga meminta kepada Allah Bapa untuk mengirim Roh Kudus kepada dunia supaya mengajar manusia mengubah orientasi atau arah hidupnya. Roh Kudus itu sekaligus memberikan manusia kuasa untuk menjadi saksi dari kehidupan yang manis dan berkualitas, seperti yang sudah Yesus tunjukkan dan Yesus perintahkan kepada pengikut-pengikutnya. Hidup yang memberi rasa manis dan berkualitas itu sebenarnya hidup ideal yang Tuhan harapkan di Taman Eden, waktu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam Adam, supaya ia menjadi pribadi yang merespon atau menjawab Allah dalam kebebasan dan ketekunan. Respon itu sudah terjadi, yaitu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sayangnya respon itu kemudian mengalami distorsi. Begitu. Iblis datang untuk melakukan interupsi, membelokkan orientasi hidup manusia. Orang Kupang bilang iblis tepa di jalan. Dia menggoda Adam dan Hawa, manusia pertama, prototipe dari semua manusia, untuk memutuskan hubungan dengan Allah. Dan kemudian membangun hubungan dengan iblis. Maka sejak itu roh manusia menjadi rusak. Roh yang sudah dirusak iblis itu yang mengendalikan keinginan dan kepribadian manusia. Inilah yang Paulus sebut hidup menurut daging atau hidup menurut roh huruf kecil, yang juga melahirkan
perbuatan daging. Mengapa ada dua cara hidup yang bertolak belakang? Yakni hidup menurut roh huruf kecil dan hidup menurut roh huruf besar. Itu karena ada dua remote control. Remote control pertama adalah dari Allah yang mengutus Roh Kudus. Remote control kedua adalah dari iblis yang merusak roh manusia. Yesus yang naik ke sorga mengirim bagi kita Roh Kudus, remote control yang baik, sehingga buah kehidupan yang kita hasilkan juga adalah buah yang baik. Nah, Roh Kudus, remote control yang dari Yesus itu diberikan pada gereja. Tetapi tidak hanya untuk mengendalikan hidup gereja. Roh Kudus juga bekerja dalam dunia. Apa saja di dalam dunia yang menghasilkan buah, seperti yang disebut dalam Galatia 5 ayat 22, itu adalah hasil pekerjaan roh, huruf R besar. Walaupun buah yang dihasilkannya itu tetap berada di luar gereja. Dan itu sudah kita lihat dalam Alkitab. Di Israel masa perjanjian lama belum ada gereja. Tetapi sudah banyak orang di sana yang memberi hidup dipimpin oleh roh R besar. Dan karena itu buah-buah kehidupan yang mereka tunjukkan itu berkualitas. Nah, Roh Kudus diberikan Yesus dari sorga untuk memberikan kita hati yang baru. Hati yang tidak lagi terpikat pada rayuan iblis. Hati yang tidak sekedar memahami iman sebagai kegiatan liturgis dan seremonial. Kesalehan yang bersifat vertikal dan bercorak surgawi saja. Roh itu menuntun kita untuk memahami iman kepada Tuhan sebagai bagian dari tanggung jawab mengatasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Seperti juga yang ditunjukkan Yesus atau Lukas tulis tentang Yesus dalam pasal 4 ayat 18 sampai 19. Yesus yang dapat Roh Kudus itu tidak hanya sekedar berkhotbah, tidak hanya sekedar merayakan ibadah secara liturgis dan verbal, tapi dia melakukan pekerjaan yang membebaskan orang miskin, memberi orang yang buta bisa melihat, bekerja untuk orang yang ditawan dapat pembebasan, lalu menyatakan pengampunan dosa kepada orang-orang yang berdosa. Roh Kudus yang seperti itu juga yang Yesus kirim kepada kita untuk mengajar kita menjadi agen pembaharuan dan promotor perubahan ke arah hidup yang lebih baik. Nah, Galatia 5 ayat 22 mencatat buah roh yang dipahami Paulus dalam konteks sosial abad pertama di Asia Kecil. Buah roh dari orang yang hidup dalam Kristus waktu itu adalah perlu untuk menjaga konteks sosial mereka, memberi damai sejahtera dan sukacita. Di NTT, konteks sosial kita beda dengan Galatia pada masa Paulus. Masalah-masalah kemasyarakatan yang kita jumpai saat ini tidak sama dengan yang Paulus jumpai. Kita berhadapan dengan stunting, gizi buruk pada balita, kekerasan dalam rumah tangga, kehancuran ekologi, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, bahaya digitalisasi kehidupan yang membuat manusia makin suka menyendiri dan saling membuli. Nah, energi pembaharuan dan daya perubahan dari Roh Kudus yang dikirim Yesus bagi kita patut kita pakai untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Nah, begini, kalau saja Paulus hidup di masa kini dan menulis surat kepada jemaat-jemaat Kristen di NTT, menurut saya pasti dia akan katakan begini tentang buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih kepada anak-anak, sehingga tidak membuat mereka mengalami stunting. Sukacita bekerja
menurunkan kekerasan dalam rumah tangga, hidup dalam damai dengan alam dan binatang-binatang hutan, tidak merusak alam dan berburu sampai punah binatang-binatang itu. Penguasaan diri, menggunakan media sosial dan digitalisasi, sehingga ada waktu untuk jedah menggunakan media sosial, misalnya ketika berdoa atau berbicara dengan tamu dan seterusnya. Nah, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pasti Paulus tulis begitu. Barang siapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Begitu saya kira kalau Paulus tulis surat kepada orang-orang di NTT. Nah, sekarang tema yang dicanangkan untuk pemberitaan firman hari ini, Minggu 8 Juni 2025, saat selaku gereja kita merayakan Pentakosta, adalah tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Omong tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus itu memang gampang, Bapak Ibu Saudara, teman-teman penatua, diaken, dan pengajar. Tetapi juga membawa kebingungan. Karena, nah ini dia saya mau cerita. Ada orang yang katanya dapat penglihatan roh waktu mendoakan orang sakit. Dan roh itu bilang si sakit itu kena leu-leu dari tetangga rumah di sebelah. Ada lagi yang bilang roh itu meminta si pasien untuk tidak pergi berobat ke dokter atau rumah sakit. Pasien cukup doa puasa, lalu datang untuk dia berdoa sambil diurapi dengan minyak. Begitu. Saya juga dengar beberapa orang mengaku dapat karunia roh, itu melarang orang makan sirip pinang. Kalau dia mendoakan orang sakit, luar biasa. Karena dia bisa mengisap keluar sekrup, paku kecil, kawat duri dari baja, dari tubuh si sakit, dengan menggunakan mulut. Dan semua ini disebut sebagai pekerjaan Roh Kudus. Itu dia. Apa memang begitu? Saya bertanya, ini Roh Kudus atau tukang sulap? Roh yang mengerjakan damai sejahtera atau ahli adu domba? Pemberita Injil atau pekerja ganti oli di bengkel mesin kendaraan? Nah, kalau Bapak Ibu, teman-teman penatua, diaken, dan pengajar, anak-anak muda dan lansia, ketemu pendoa-pendoa seperti ini, mesti hati-hati Lalu ingat baik-baik apa yang sudah ditulis di 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 2. Saudara-saudaraku, jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka yang suka mengaku dipimpin oleh roh, tetapi hidupnya itu menciptakan kebingungan, biasanya itu bukan dipimpin oleh roh huruf besar, tetapi oleh roh huruf kecil. Ya, keinginan, pikiran, harapan, dan cita-cita mereka sendiri. Dalam Yohanes 16 ayat 8, Yesus bicara tentang 3 pekerjaan utama Roh Kudus. Yaitu pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua, menginsafkan dunia akan kebenaran. Dan yang ketiga, menginsafkan dunia akan penghakiman. Akan dosa, maksudnya pergi kemana-mana, ketemu sesama, supaya orang-orang yang melihat kita atau berjumpa dengan kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akan kebenaran, yaitu orang-orang boleh tahu bahwa Yesus pergi ke rumah Bapa di sorga untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang yang sudah insaf akan dosanya dan belajar untuk mulai hidup secara benar. Akan kebenaran, yaitu mengetahui bahwa iblis dan kroni-kroninya sudah dihukum, alias mereka tidak punya masa depan lagi. Karena itu tidak ada tipu-tipu, tidak ada korupsi, tidak ada persinahan, tidak ada penindasan, karena itu semua pekerjaan iblis.
Nah, jadi yang mengisap keluar kawat, skrup, dan paku dari tubuh pasien saat berdoa bagi orang sakit, itu bukan pekerjaan orang yang dipimpin Roh Kudus, tetapi pekerja mesin di bengkel yang melarang makan sirih pinang dan berobat ke dokter kalau sakit, itu pasti dukun setan. Dan yang bilang si sakit kena leu-leu dari tetangga, itu bukan pewarta kebenaran, tetapi tukang gosip dan pemecah belah. Hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus ditandai dengan satu hal saja, seperti yang dicatat dalam Yohanes 15 ayat 9 dan kembali ditegaskan lagi dalam 1 Korintus 13, yakni mereka menunjukkan kasih dan solidaritas Allah kepada dunia dan manusia. Kalau menghadapi kesulitan, mereka bertahan dan bekerja untuk keluar dari kesulitan secara jujur. Kalau dihujat, dicaci, dimaki, mereka sabar, tidak membalas dengan cacian dan hujatan. Dia mengutamakan kejujuran walaupun rugi. Bisa dipercaya kalau membuat janji dan tidak mencelakakan orang lain atau makan kawan demi menyelamatkan diri. Semua ini adalah perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih itu ditunjukkan dalam buah roh yang disebut dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah itu simpel saja, tidak banyak make up. Kualitas hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak ditentukan oleh penampakan luar, pakaiannya yang bergengsi, intonasi suaranya saat berdoa. Lalu kalau dia mengajar, itu dengan suara yang melengking, atau pada kerajinannya menghadiri berbagai kebaktian, maupun kegiatan doa pergumulan. Itu semua casing. Karena bobot hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak terdapat pada casing, tetapi pada software yang menghasilkan perbuatan-perbuatan yang disebut dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, itu teman-teman penatua, diaken, pengajar. Itu yang harus kita tunjukkan dalam sikap hidup setelah merayakan Pentakosta. Tuhan memberkati kita.